Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dan keluarga kalian serta orang yang kita cintai dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, kan banyak tuh manfaat dari persamaan kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang persamaan kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang ada di persamaan kuadrat, serta kita akan membahas tentang contoh soalnya, soal-soal serta kita akan mengerjakan kuis. Untuk pertama kita akan membahas materinya. Pada materi terdapat beberapa submateri, diantaranya persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah bilangan real. Contoh dari bentuk persamaan kuadrat. Mari kita lihat di sini ada 4 contoh. Untuk contoh pertama, apakah sudah memenuhi dari syarat-syarat bentuk persamaan kuadrat? Mari kita lihat. 3x kuadrat min 7x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini diketahui bahwa nilai a-nya sama dengan 3, memenuhi untuk a tidak sama dengan 0, terus nilai b-nya min 7 dan c-nya 5. Jadi, contoh soal pertama memenuhi syarat dari bentuk persamaan kuadrat. Untuk soal kedua ternyata juga memenuhi. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai dari a-nya itu 1, b-nya min 1 dan c-nya 12. Dan untuk contoh ketiga, di sini terdapat x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ternyata di sini hanya terdapat nilai a dan c-nya saja, dan nilai a sama dengan 1 dan c-nya min 9. Nah, tapi pada persamaan ketiga ini masih memenuhi syarat dari bentuk persamaan kuadrat karena a-nya tidak berbentuk 0, maka sudah memenuhi satu syarat. Untuk syarat kedua, di mana a, b, c adalah bilangan real. Di sini nilai a-nya 1, namun b-nya memiliki nilai 0. Karena memiliki nilai 0, jadi nilai b tidak ditulis. Dan untuk nilai c-nya itu min 9. Terus untuk contoh bentuk persamaan keempat, 2x dikali x min 7 sama dengan 0. Kita kalikan yang di luar ke dalam kurung. 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali min 7, 14x sama dengan 0. Bentuk persamaan ini juga masih memenuhi dari bentuk persamaan kuadrat, di mana a sama dengan 2 dan b-nya sama dengan min 14. Untuk pemfaktoran persamaan kuadrat. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat. X kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x tambah p dikali x tambah q, atau dapat dituliskan menjadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x tambah p dikali x tambah q. Lalu kita operasikan yang ada di dalam kurung, maka didapat x kuadrat ditambah buka kurung p tambah q tutup kurung dikali x tambah p kali q. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan p dan q sedemikian hingga didapat b sama dengan b tambah q, p tambah q, dan c sama dengan p kali q.
untuk materi selanjutnya. Nah, untuk akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat dapat digunakan 3 cara, yaitu cara pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan ketiga rumus kuadrat. Lalu materi selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan ada 3 cara tadi, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Untuk cara pertama yaitu memfaktorkan. Seperti kita tahu, dengan merubah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x kuadrat tambah p tambah q kali x tambah p dikali q. Ini contohnya yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 6. Untuk penyelesaiannya, kita terlebih dahulu mencari nilai b dan c-nya, di mana nilai b-nya adalah 5, c-nya adalah 6. Lalu kita cari p tambah q sama dengan b. Kita substitusikan nilai b-nya, maka didapat p tambah q sama dengan 5. Lalu untuk p kali q sama dengan c-nya, kita substitusikan juga c-nya, lalu didapatlah nilai p kali q sama dengan 6. Kita akan mencari akar-akar yang bila dijumlahkan hasilnya 5 dan bila dikalikan adalah 6. Dari tabel di sebelahnya kita dapat melihat bahwa yang memenuhi ada pada baris kedua dan ketiga, di mana nilai jika p-nya 3 maka q-nya sama dengan 2, atau jika p-nya 2 maka q-nya sama dengan 3, sehingga didapat x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan x tambah 3 dikali x tambah 2. Maka didapatlah nilai x1 dan x2-nya, di mana x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Untuk cara kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, melengkapi kuadrat sempurna ini menjadikan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x tambah p kuadrat tambah q. Pertama, kita bagikan a bentuk dasar dari bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka didapatlah x kuadrat tambah bx per a tambah c per a sama dengan 0. Lalu kita rubah menjadi x kuadrat tambah bx per a ditambah c per a sama dengan x tambah p kuadrat tambah q. Lalu kita selesaikan yang ada di dalam kurung, maka didapatlah x kuadrat tambah 2px tambah p kuadrat tambah q. Ini kita sudah dapat. Ingat, sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya setara, maka didapatlah nilai b per a sama dengan 2p dan c per a sama dengan p kuadrat tambah q. Maka didapatlah nilai p sama dengan b per 2a dan q, c per a min b per 2a kuadrat. Untuk contoh penyelesaian dari cara melengkapi kuadrat sempurna yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Sama seperti cara pertama, terlebih dahulu kita cari nilai b dan c-nya, lalu kita masukkan untuk mencari nilai p dan q-nya, di mana nilai p-nya sama dengan b per 2a, kita masukkan b dan a-nya, 5 per 2 dikali a, 2 kali 1, 5 per 2. Dan untuk q-nya kita substitusikan juga nilai ab dan c-nya, maka didapat c per a min b per 2a kuadrat, di mana nilai c sama dengan 6, a-nya 1, 6 per 1, min b-nya 5 per 2 dikali 1, 2, maka didapat 52 kuadrat. Kita kuadratkan, didapatlah 25 per 4. Di sini penyebutnya ternyata berbeda, lalu kita samakan penyebutnya, di mana penyebut yang paling besar adalah 4. Maka kita bagi, maka 4 dibagi 1, 4, 4 dikali 6, 24, didapatlah 24 per 4, min 25 per 4. Maka didapat min 1 per 4. Lalu kita masukkan nilai p dan q-nya ke bentuk melengkapi kuadrat sempurna tadi, yaitu x tambah p kuadrat tambah q sama dengan 0, di mana nilai p-nya 5 per 2, maka didapat x tambah 5 per 2 kuadrat min q-nya 1 per 4 sama dengan 0. Lalu kita, untuk menghilangkan 1 per 4-nya, kedua ruas sama-sama kita jumlahkan dengan 1 per 4, maka didapat x tambah 5 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Lalu kita hilangkan yang dalam bentuk kuadrat dengan cara mengakarkan kedua ruas, maka didapatlah x tambah 5 per 2 sama dengan plus minus, di mana akar 1 sama dengan 1 dan akar 4 adalah 2.
maka didapat plus minus 1/2. Lalu untuk mencari nilai X-nya, maka kita kurangkan kedua ruas dengan 5/2, didapatlah nilai X sama dengan min 5/2 plus minus 1/2. Untuk mencari nilai X1-nya, di sini saya menjumlahkannya terlebih dahulu, maka didapat min 5/2 ditambah 1/2, min 4/2, sama dengan min 2, dan untuk X2-nya dikurangkan, min 5/2 dikurang 1/2 sama dengan min 6/2 sama dengan min 3. Lalu cara terakhir yaitu rumus kuadrat. Nah, untuk mencari rumus kuadrat, kita gunakan rumus dari melengkapi kuadrat sempurna tadi, yaitu X tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Kita hilangkan I-nya dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan I, maka didapat X tambah P kuadrat sama dengan min I. Lalu kita hilangkan kuadratnya dengan cara mengurangkan kedua ruas, didapatkan X tambah P sama dengan plus minus akar I. Untuk mencari nilai X-nya, kedua ruasnya kita kurangkan dengan nilai P, maka didapat X sama dengan min P plus minus akar Q. Kita substitusikan juga nilai P dan Q yang kita dapat pada cara kedua tadi, di mana nilai P-nya sama dengan B/2 dan Q-nya sama dengan C/A min B/2A kuadrat. Maka didapatlah nilai X sama dengan min B/2A plus minus akar B/2A kuadrat min C/A. Kita selesaikan yang di dalam kurung atau yang berbentuk kuadrat terlebih dahulu, maka didapatkan min B/2A plus minus akar B kuadrat per 4AC min C kuadrat. Setelah kita selesaikan yang di dalam kurung, kita samakan penyebut karena penyebutnya berbeda. Maka di sini penyebutnya itu kita samakan itu 4A kuadrat, maka didapatlah min B/2A plus minus akar B kuadrat per 4A kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Lalu, karena penyebutnya sama, maka kita satukan, didapatlah min B/2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Di sini kita dapat melihat bahwa penyebutnya itu dapat kita keluarkan, maka kita pisahkan akar atas dan bawahnya, didapatlah min B/2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per akar 4A kuadrat, di mana akar 4A kuadrat adalah 2A. Maka didapat X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Karena materinya sudah semua kita bahas, mari kita bahas tentang contoh-contohnya agar pemahaman kita lebih mendalam lagi. Di sini saya punya 6 contoh. Mari kita lihat untuk contoh pertama terlebih dahulu. Tentukanlah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah X min 6 menggunakan metode pemfaktoran. Penyelesaiannya, pertama kita cari terlebih dahulu diketahui dan ditanyanya, agar kita lebih mudah untuk menyelesaikannya karena kita tahu apa yang kita ketahui dan apa tujuan kita. Dimana yang kita ketahui adalah X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0, maka nilai B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 6. Untuk P tambah Q sama dengan B, maka P tambah Q sama dengan 1, P kali Q sama dengan C, maka P kali Q sama dengan min 6. Kita cari pada tabel di mana nilai jumlah akarnya itu 1 dan hasil kalinya min 6. Didapatlah ini pada baris ke-3 dan ke-6. Maka jika P-nya 3, Q-nya min 2, atau jika P-nya min 2, maka Q-nya sama dengan 3. Sehingga didapatlah X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan X tambah 3 dikali X min 2. Maka akar-akarnya X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Untuk contoh selanjutnya itu contoh kedua. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2X kuadrat min 9X tambah C sama dengan 0 adalah 121, maka nilai C-nya. Solusinya, kita ketahui tadi persamaannya dan nilai diskriminannya yaitu 121. Masih pada ingatkan rumus dari diskriminan adalah B kuadrat min 4C. Kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Di sini kita ketahui bahwa nilai A-nya 2, B-nya min 9, dan C-nya 1. Dan C-nya C. Di sini yang ditanya adalah C.
min 9 dikali min 9, 81, min 4 dikali 2 dikali C, min 8C sama 21. Lalu kita bagi kedua ruas. Karena di sini C-nya masih berbentuk negatif, kita bagikan kedua ruas dengan min 1. Dan kita jumlahkan juga dengan 81 agar tersisa C lagi, maka didapatlah 8C min 40. Untuk mencari nilai C-nya, kedua ruas kita bagikan dengan 8, maka dapat C sama dengan min 5. Untuk contoh selanjutnya, itu contoh nomor 3. Persamaan 1 min M dikali X kuadrat tambah 8 min 2M dikali X tambah 12 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Berapa nilai M? Untuk mencari nilai persamaan akar kembar, kita ingat terlebih dahulu maka nilai diskriminannya adalah 0. D sama dengan 0, ditanyanya M. Maka kita tinggal substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Maka kita dapat D sama dengan 8 min 2M kuadrat min 4 dikali 1 dikali M dikali 12 sama dengan 0. Kita operasikan, maka kita dapat 64 min 32M ditambah 4M kuadrat min 42 kali 48M. Kita selesaikan yang berbentuk sama, didapatlah 16 tambah 16M tambah 4M kuadrat sama dengan 0. Maka untuk mempermudah kita mencari akar-akarnya, kita jadikan yang berbentuk M kuadrat itu menjadi M kuadrat saja, maka kita bagikan kedua ruas dengan 4. Didapatlah M kuadrat plus 4M tambah 4 sama dengan 0. Maka nilai M tambah 2 kuadrat, maaf di sini harusnya di sini 0. Maka nilai M-nya sama dengan min 2. Untuk contoh selanjutnya, nyatakan persamaan 3 dikali X kuadrat tambah 1 sama dengan X dikali X min 3 dalam bentuk ujung persamaan kuadrat. Untuk solusinya gampang, kita tinggal menggunakan yang ada di dalam kurung. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. 3 dikali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 dikali 1, 3. Lalu yang luas sebelah kanannya kita juga kalikan dengan luas dan di dalam kurung. X dikali X kuadrat, X dikali min 3 min 3X. Untuk menjadikan sebelah kanannya 0, maka kedua ruas kita kurangkan dengan X kuadrat dan gunakan dengan 3X. Maka didapatlah 2X kuadrat tambah 3X tambah 3 sama dengan 0. Untuk contoh selanjutnya, yaitu contoh nomor 5. Akar-akar persamaan 3X kuadrat min 12X tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Maka solusinya, terlebih dahulu kita mencari jumlah kuadrat dan hasil kali akarnya. Dimana jumlah akarnya itu pertama yang berbentuk yang akar-akarnya alfa dan beta. Maka untuk jumlah akar alfa tambah beta sama dengan min beta al sama dengan min dikali min 12 per 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Lalu untuk jumlah akar dan akar-akarnya bentuknya alfa plus 2 ditambah dan beta plus 2 sama dengan alfa ditambah beta tambah 4 sama dengan 12 per 3 tambah 4 sama dengan 8. Untuk hasil kalinya terlebih dahulu kita jumlahkan yang kita kalikan untuk akar-akar yang berbentuk alfa dan betanya. Alfa tambah beta, alfa kali beta sama dengan C per A sama dengan 2 per 3. Lalu kita cari hasil kali dari X alfa tambah 2 dikali beta tambah 2 sama dengan alfa dikali beta tambah 2 dikali alfa tambah beta tambah 4 sama dengan kita substitusikan hasil kali alfa kali beta dan hasil jumlah akar dari alfa dan beta. Maka 2 per 3 tambah 2 dikali 12 per 3 tambah 4 kita jumlahkan, kita operasikan, maka dapat kita sederhanakan menjadi 12 dikali 2 per 3. Untuk contoh terakhir yaitu contoh ke-6. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Nah, kita cari. Ya, untuk persamaan kuadrat kita tinggal masukkan nilai. Kita misalkan untuk
P sama dengan 2 dan Q sama dengan 5. Lalu kita cari persamaan kuadratnya dengan cara memasukkan nilai P dan Q-nya. Maka didapat X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Kita kalikan, kita operasikan X kali X kuadrat, X kali 5X, 2 dikali X, 2X, dan 2 dikali 5, 10. Didapatlah X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kita, mari kita lihat soal-soal pun yang materinya persamaan kuadrat. Di sini terdapat 6 soal yang saya ambil. Yang pertama, kita lihat, saya ambil dari PUN tahun 2007. Di sini yang kita lihat adalah persamaan dan akar-akarnya, dan yang ditanya adalah persamaan baru. Untuk solusinya, pertama kita mencari jumlah akar dan hasil akar dari akar-akar X1 dan X2-nya, lalu kita cari juga hasil kalinya. Dan kita juga cari jumlah akar dan hasil kali akar dari akar-akar ditanya, yaitu X1 min 3 dan X2 min 3. Lalu kita cari persamaan kuadratnya dengan rumus X kuadrat min jumlah akar dikali X tambah hasil kali akar sama dengan 0. Maka didapat persamaan baru adalah X kuadrat tambah X sama dengan 0. Nah, untuk soal yang kedua, ternyata hampir mirip dari soal yang pertama, dimana yang diketahui adalah persamaannya serta akar barunya, dan ditanya adalah persamaan kuadrat baru. Sama seperti tadi, kita cari jumlah akar dan hasil kali akar dari akar-akar P dan Q, lalu kita cari jumlah akar dan hasil kali akar dari akar-akar baru yang diketahui, baru kita substitusikan ke rumus mencari persamaan kuadrat yang baru. Maka didapatlah X kuadrat min 12X tambah 7 sama dengan 0. Untuk soal yang ketiga, diambil dari tahun 2012. Di sini yang diketahui adalah persamaannya serta X1 dikali X2 kuadrat tambah X1 dikali X2 sama dengan 32. Sama seperti soal sebelumnya. Pertama, kita cari terlebih dahulu jumlah akar dan hasil kali akar. Nah, terlebih dahulu, lalu kita substitusikan ke persamaan ini, maka didapatlah nilai P-nya sama dengan 2. Itu soal PUN keempat, diambil dari PUN 2015. Di sini juga diketahui adalah akar-akar persamaan, dan contoh 3 dan 4 ternyata hampir-hampir sama, hanya yang ditanyanya saja yang berbeda. Untuk solusinya hampir sama seperti yang tadi, cuma kita cari jumlah akar dan hasil kali akarnya, lalu didapatlah nilai dari X1 X2 kuadrat tambah X1 kuadrat X2 sama dengan 30. Untuk soal kelima, diambil dari PUN 2016. Di sini yang diketahui adalah persamaannya. Di sini kita misalkan akar persamaan kuadratnya itu yang pertama 1 X sama dengan P, dan akar persamaan kuadrat lainnya itu I, dimana nilai P sama dengan I tambah 3. Sama seperti soal-soal sebelumnya, pertama kita cari jumlah akar dan hasil kali akarnya. Lalu kita substitusikan nilai I yang kita ketahui ke jumlah akar untuk mengetahui nilai A-nya. Maka didapat nilai A-nya 5 dan 5. Soal yang terakhir diambil pada tahun 2018, di mana yang diketahui adalah persamaannya serta untuk yang mempunyai akar real, maka nilai diskriminan lebih dari sama dengan 0. Yang ditanya adalah nilai batas nilai M. Di
sini kita tinggal memasukkan nilai A, B, dan C-nya ke rumus diskriminan, ke persamaan diskriminan. Kita substitusikan, kita operasikan, maka didapatlah batasan nilai M lebih dari sama dengan 19/8. Untuk soal kuisnya, di sini saya menyiapkan 4 soal kuis. Untuk soal pertama, kita lihat apa jawabannya. Di sini yang ternyata bukan yang A. Ternyata jawabannya adalah B, yaitu x kuadrat min 5/2x tambah 1 sama dengan 0. Lalu untuk soal kuis kedua, jawabannya ternyata A. Untuk soal kuis ketiga, ternyata A juga. Dan untuk soal terakhir, apakah jawabannya? B. Untuk solusinya, tadi kita ketahui adalah persamaannya, dan ditanya adalah persamaan yang baru, sama seperti soal sebelumnya. Pertama kita cari jumlah akar, hasil kali akar, lalu kita masukkan. Dapatlah persamaan yang barunya, yaitu B. Untuk yang solusi kedua, ternyata yang ditanya adalah nilai Q-nya. Sama juga seperti soal-soal sebelumnya, pertama kita cari jumlah akarnya dan hasil kalinya. Maka kita dapat nilai Q-nya min 2 atau 6. Itu option A. Untuk yang ketiga, itu yang ditanya adalah nilai M. Sama, kita cari jumlah akar dan hasil kali akarnya, maka kita akan mendapatkan nilai M-nya, yaitu 5/2. Optionnya, pilihannya A. Dan untuk kuis terakhir, sama seperti sebelumnya, pertama kita telusuri tadi ditanyanya, lalu kita cari jumlah akar dan hasil kali akarnya. Lalu karena di sini ditanya ada persamaan kuadrat baru, yang akar-akarnya adalah x1 min 2 dan x2 min 2, kita juga cari dari jumlah akar dan hasil kali akar dari persamaan dari akar-akar kuadrat yang baru. Lalu kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat yang baru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.